Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kastriani, NPM 2441135 from class MNG 24C. Today, I would like to present about the definition of STEC, business feasibility study. In simple terms, a business feasibility study is a series of systematic steps to evaluate whether a business plan is feasible or not. The main purpose is to reduce the risk of loss and support better decision making. Let's begin the discussion. Business ID Discovery. Tahapan pertama adalah Business ID Discovery atau penemuan ide bisnis. Di tahapan ini, fokus utamanya adalah mencari peluang usaha yang bisa dikembangkan. Ide bisnis bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kebutuhan pasar, tren yang sedang berkembang, atau bahkan dari masalah sehari-hari yang bisa dijadikan peluang. Jadi, tahap ini menjadi fondasi awal sebelum bisnis benar-benar dirancang. Dan yang kedua ada primary research atau penelitian awal. Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan informasi awal terkait ide bisnis yang sudah ditemukan. Tujuannya untuk melihat gambaran umum apakah ide tersebut realistis atau tidak. Misalnya, kita mulai melihat kondisi pasar, target konsumen, serta potensi pesaing. Yang ketiga adalah business feasibility analysis, yaitu dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek bisnis seperti aspek pasar, keuangan, operasional, dan manajemen. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan apakah bisnis tersebut benar-benar layak dijalankan atau tidak. Yang keempat yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Dari hasil analisis sebelumnya, kita menentukan apakah bisnis tersebut layak dijalankan, perlu diperbaiki, atau justru sebaiknya tidak dilanjutkan. Keputusan ini harus didasarkan pada data dan analisis yang sudah dilakukan, bukan sekedar asumsi. Yang kelima, action or execution. Jika hasil menunjukkan bahwa bisnis layak dijalankan, maka masuk ke tahap implementation atau pelaksanaan. Pada tahap ini, semua rencana yang sebelumnya sudah dianalisa mulai direalisasikan menjadi kegiatan bisnis yang nyata. Mulai dari produksi, pemasaran, hingga operasional bisnis dijalankan secara langsung. Next, data dan information. Dalam studi kelayakan bisnis, data dan informasi memiliki peran yang sangat penting. Data adalah fakta atau angka yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diproses sehingga memiliki makna. Keduanya digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis kelayakan bisnis. Pentingnya data. Data sangat penting karena dapat membantu menganalisis peluang usaha, mengurangi risiko bisnis, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada jenis sumber data. Sumber data dalam studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti wawancara, survei, dan observasi. Dan data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, jurnal, laporan, atau internet. Kemudian metode pengumpulan data. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang biasanya digunakan, seperti observasi atau pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pemilihan metode ini tergantung pada kebutuhan dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Kemudian ada rekomendasi studi kelayakan bisnis. Pada tahapan ini, studi kelayakan akan menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada analisis sebagai aspek bisnis dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Conclusion: the stage of a business feasibility study are a systematic process that start from discovering a business idea until the implementation stage.
as take play an important role in ensure that the business has been careful plan and analysis. By following stakes day, entrepreneur can minimize risks and increase the chance of business success. That's all my presentation. Thank you for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.